Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Dimas Sabita dengan NPM 22111001340827. Menurut tugas yang telah diberikan oleh Pak Sunarto untuk memenuhi ujian tengah semester, kali ini saya membuat video penjelasan materi mengenai ekonomi Islam. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari akidah Islamiyah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, sehingga terwujudkan kehidupan yang lebih baik dan juga sejahtera. Tetapi hal ini bukan sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam ini bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Sebagai ekonomi yang bertuhan, maka ekonomi Islam meminjam istilah dari Ismail Al-Faruqi, yaitu mempunyai sumber dari nilai-nilai normatif dan juga imperatif. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Selanjutnya, sumber ekonomi Islam ada dua, yaitu yang pertama dari Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah guna memperbaiki, meluruskan, dan juga membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, ada hadis dan juga sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan juga sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap mengenai hukum ekonomi. Yang selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. Yang kedua, membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam. Yang ketiga, menciptakan keadilan antar setiap umat manusia. Selanjutnya yaitu memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan yang terakhir menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, prinsip dan larangan-larangan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada larangan maisyir, yaitu tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian. Yang kedua ada larangan gohar, yaitu larangan untuk melakukan penipuan, yang artinya sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan sendiri. Yang ketiga, larangan barang haram, yaitu tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya ada larangan zolim, yaitu larangan yang dimana kegiatan ekonomi tidak diizinkan adanya hal-hal yang sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Selanjutnya yang keempat ada larangan ikhtikar, yaitu tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir ada larangan riba, yang dimana setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menambahkan biaya-biaya tambahan. Selanjutnya akan lebih dibahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Apa itu riba? Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjam. Selanjutnya, macam-macam riba ada 3. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl ini adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, yang dimana jumlah dan takarannya itu berbeda. Yang kedua ada ribayat, yaitu riba yang terjadi karena adanya penundaan serah terima barang saat terjadi jual beli. Dan yang terakhir ada riba nasiah, yaitu praktik pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditunda pembayaran dan pembayaran akhirnya. Selanjutnya ada larangan Allah mengenai riba, terdapat di surah Al-Baqarah ayat 276, yang berarti Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang kufur lagi bergelimang dengan dosa.
Selanjutnya yang kedua disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka Allah dan Rasul akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menanganinya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang-orang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Maka lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Larangan riba dalam sunnah atau hadis Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1598, yang berarti ia berkata, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang membeli riba, yang mencatat, dan juga yang bersaksi terhadap riba. Maka semua dari mereka berada dalam dosa yang sama. Selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah 2279, yang berarti tidaklah seseorang memperbanyak harta dari riba, melainkan akhirnya akan berujung pada fakiran. Istilah-istilah lain dalam Al-Quran yaitu maisyir, haram, dan zolim. Maisyir adalah jenis transaksi atau permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah maisyir ini diartikan juga sebagai perjudian atau juga taruhan. Contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu berjudi, membeli lotre atau undian. Yang ketiga, melakukan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian, berpartisipasi dalam permainan kartu atau judi online, menawarkan atau menerima taruhan dalam suatu pertandingan olahraga atau acara lainnya. Selanjutnya ada haram. Dalam hukum Islam, haram berarti sesuatu yang dilarang dan berdosa jika dilakukan dan berpahala jika kita tinggalkan. Pengertian haram dalam konsep riba ini menunjuk pada ketetapan Allah dan agama Islam yang secara tegas melarang segala bentuk praktik riba. Haram dalam konteks ini berarti tindakan yang dilarang secara mutlak oleh Allah dan membawa dosa bagi yang melanggarnya. Selanjutnya ada zolim. Zolim merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perlakuan yang tidak adil, kejam, atau berwenang-wenang terhadap orang lain. Pengertian zolim dalam konsep riba menunjuk pada tindakan ketidakadilan yang terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan secara berlebihan atau tidak sah dari orang lain melalui transaksinya. Selanjutnya ada ikhtikar. Ikhtikar berarti menyimpan atau menahan barang-barang kebutuhan pokok ketika pasokan barang tersebut sedang langka sehingga harga barang tersebut melonjak tinggi di pasaran. Pelaku ikhtikar kemudian menjual barang-barang tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga normal demi mendapatkan keuntungan. Ikhtikar dalam konteks riba menunjuk kepada tindakan penimbunan barang atau monopoli dengan tujuan meningkatkan harga secara tidak wajar sehingga merugikan konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan yaitu ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan akidah Islamiyah serta bertitik tolak dari Allah agar setiap perbuatan manusia mempunyai norma dan juga ibadah. Riba, maisyir, ikhtikar adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW karena menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain serta menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan termasuk dengan dosa besar. Hendaknya kita sebagai manusia selama hidup selalu berbuat baik dan mencari rezeki yang berkah agar tidak mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.